Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah logika matematika, khususnya pada materi ekspresi logika. Pengertian ekspresi logika. Ekspresi logika adalah suatu proposisi majemuk atau suatu kalimat majemuk yang diubah ke dalam bentuk simbol-simbol, yang mana simbol-simbol di dalam suatu kalimat tersebut tetap memberikan suatu makna atau bentuk dari suatu kalimat yang kita ubah tersebut. Syarat dari suatu ekspresi logika adalah ekspresi logika bisa kita buat atau bisa kita tentukan jika di dalam suatu kalimat tersebut minimal terdiri dari satu perangkai atau satu penghubung kalimat, atau bisa disebut dengan proposisi majemuk. Contoh dari penghubung kalimat tersebut adalah misalnya dan, maka, meskipun, sehingga, dan lain sebagainya, yang mana fungsinya adalah untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Cara untuk membuat ekspresi logika itu adalah yang pertama, dalam suatu pernyataan atau dalam suatu kalimat majemuk tersebut, kita tentukan dulu berapa banyak perangkai atau penghubung kalimat yang digunakan di dalam suatu kalimat tersebut. Kemudian, setiap penghubung atau perangkai yang kita gunakan di dalam pernyataan tersebut, kita ubah ke dalam bentuk simbol-simbol perangkai logika. Yang kedua, setelah kita menentukan banyaknya perangkai atau penghubung kalimat yang telah kita ubah ke dalam bentuk simbol, kemudian yang kedua kita menentukan subjek, predikat, ataupun objek yang berbeda dari suatu kalimat tersebut, yang mana kemudian kita ubah ke dalam bentuk variabel atau berupa huruf-huruf tunggal. Yang ketiga, setelah kita menentukan perangkai dan subjek, predikat, serta objek yang berbeda dalam suatu kalimat tersebut, kemudian kita gabungkan antara subjek tersebut, subjek, predikat, atau objek tersebut dengan perangkai atau penghubung kalimat yang mana sudah di dalam bentuk simbol-simbol. Jadi, kita menggabungkan antara perangkai dengan subjek predikat itu sudah dalam bentuk simbol-simbol. Variabel. Variabel itu adalah huruf tunggal yang digunakan untuk menggantikan suatu kalimat, yang mana di dalam suatu kalimat majemuk yang bisa kita ubah ke dalam bentuk variabel tunggalnya adalah jika terdapat subjek, predikat, atau objek yang berbeda di dalam suatu kalimat atau proposisi majemuk tersebut. Contoh variabel yang digunakan adalah huruf A, B, C, sampai dengan huruf Z. Jadi variabel yang kita gunakan untuk mengubah atau menggantikan kalimat proposisi tersebut hanya bisa digunakan dalam bentuk huruf-huruf tunggal dan tidak bisa digunakan berupa angka atau huruf ganda.
Cara untuk menentukan variabel tersebut dalam suatu kalimat adalah yang pertama, kita tentukan dulu berapa banyak perangkai atau penghubung di dalam suatu kalimat proposisi tersebut. Yang kedua, setelah kita tentukan banyaknya perangkai atau penghubung kalimat tersebut, kita ubah subjek, predikat, atau objek dalam kalimat tersebut ke dalam bentuk huruf-huruf tunggal. Sebagai contohnya adalah jika Rudi rajin berolahraga dan menjaga pola makan dengan baik, maka Rudi akan sehat. Di sini, sebelum kita menentukan jumlah variabel, maka kita harus menentukan perangkai atau penghubung kalimat. Perangkai atau penghubung kalimat dalam kalimat tersebut terdiri dari dua, yaitu kata dan kata maka. Maka variabel di dalam suatu kalimat tersebut adalah di awal sebelum kata penghubung, kemudian di antara kata penghubung, dan yang terakhir adalah setelah kata penghubung terakhir. Jadi variabel pasti jumlahnya lebih banyak daripada perangkai. Setelah kita tentukan perangkainya, misalnya di sini perangkainya ada 2, berarti variabelnya pasti ada 3. Di awal, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Kita ubah ke dalam bentuk variabel ya, yang mana seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa kita bisa mengubahnya dari huruf A sampai dengan Z. Jadi kita pilih saja huruf sembarang, yang penting huruf tersebut harus urut. Jadi kalau kita ingin memulai dari huruf P, maka untuk variabel selanjutnya pasti urutannya adalah Q, R, S, dan sebagainya. Kalau kalian ingin memulainya dari huruf A, maka selanjutnya adalah B, C, D, dan selanjutnya. Itu ya. Jadi di sini kita ubah ke dalam huruf P. P-nya adalah Rudi rajin berolahraga. Q-nya Rudi menjaga pola makan dengan baik. Dan R-nya adalah Rudi akan sehat. Karena di sini subjeknya adalah sama, pelakunya adalah Rudi, maka yang digunakan sebagai variabelnya adalah bukan Rudinya, tetapi kalimat yang berbeda adalah di rajin berolahraga, menjaga pola makan, dan akan sehat. Gitu. Contoh yang kedua. Bunga mawar akan tumbuh subur jika selalu diberi pupuk dan disiram setiap hari. Namun, bunga melati tidak dapat tumbuh subur karena tidak disiram dan tidak diberi pupuk. Sebelum kita menentukan variabel, kita tentukan dulu kata penghubung atau perangkai kalimatnya. Di dalam kalimat tersebut, kata penghubungnya ada kata dan, kemudian namun, kemudian dan lagi. Setelah kita tentukan kata penghubungnya, baru kita uraikan ke dalam bentuk variabel. Ingat bahwa jumlah variabel pasti lebih dari kata penghubung. Jika kata penghubungnya ada 3 dan namun dan ada 3, ya, maka variabelnya pasti ada 4, yaitu yang pertama, bunga mawar tumbuh jika diberi pupuk. Yang B, bunga mawar disiram setiap hari. Yang C, bunga melati dapat tumbuh subur. Dan yang D adalah bunga melati diberi pupuk. Ingat bahwa kata tidak jika di dalam suatu kalimat
itu ditambahkan atau terdapat kata tidak, maka kata tidak perlu dimasukkan ke dalam variabel. Kenapa? Karena kata tidak merupakan suatu perangkai imbuhan atau termasuk di dalam penghubung kalimat imbuhan. Kata tidak nanti kita akan masukkan ke dalam bentuk ekspresinya lagi saja. Tetapi di dalam kalimatnya itu tidak perlu kita masukkan kata tidaknya. Perangkai logika. Perangkai logika itu sama juga disebut dengan penghubung kalimat, yang mana fungsinya adalah untuk menghubungkan antara variabel atau antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya ke dalam bentuk proposisi. Jenis-jenis perangkai logika di dalam ekspresi logika itu dikenal ada 5 jenis, yaitu konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, dan biimplikasi. Yang mana masing-masing dari perangkai atau penghubung kalimat tersebut memiliki makna dan simbol yang berbeda-beda. Konjungsi itu adalah memiliki makna lanjutan. Maksud lanjutan di sini adalah jika kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya jika dihubungkan itu merupakan suatu lanjutan kalimat dari yang awal. Misalnya Rudi dan Tono, saya dan kamu, 1 dan 2. Seperti itu ya. Kata-kata yang digunakan di dalam perangkai konjungsi diantaranya adalah dan, walaupun, meskipun, namun, tetapi, dan jika ada kata penghubung yang lainnya yang memiliki makna lanjutan itu bisa kita masukkan ke dalam jenis konjungsi. Simbol yang digunakan di dalam perangkai konjungsi adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi itu hanya memiliki satu makna, yaitu atau pilihan. Biasanya kalimat yang digunakan di dalam perangkai disjungsi itu berupa makna pilihan. Saya atau dia, 1 atau dia atau 2, baik atau buruk, dan sebagainya. Simbol yang digunakan di dalam perangkai disjungsi adalah sebagai berikut. Seperti huruf V. Yang ketiga adalah negasi. Negasi ini memiliki makna ingkaran atau kebalikan dari suatu kalimat tersebut. Ingkaran atau kebalikan itu contohnya seperti hitam itu ingkarannya adalah putih. Tinggi ingkarannya atau kebalikannya adalah rendah. Seperti itu ya. Jadi negasi itu memiliki makna ingkaran atau kebalikan. Kata yang biasa digunakan dari kata negasi, perangkai negasi itu adalah kata tidak. Kata tidak ini. Yang mana simbol yang digunakan di dalam negasi itu seperti ini. Yang keempat adalah implikasi. Implikasi itu memiliki makna sebab akibat. Jadi kalimat yang kalian buat itu memiliki makna yang pertama sebab dulu, kemudian akibatnya apa? Gitu. Dan kata-kata yang biasa digunakan di dalam implikasi itu adalah berupa jika titik-titik maka titik-titik. Jika titik-titik itu bermakna sebab, maka titik-titik itu bermakna
akibat. Kata jika maka itu bisa kita ubah ke dalam kata sehingga, yang mana sehingga memiliki makna yang sama di dalam implikasi. Contohnya, jika kalian mengikuti aturan dengan benar, maka kalian akan mudah dalam mengikuti setiap pelajaran. Sebabnya adalah mengikuti aturan dengan benar. Akibatnya adalah kalian bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik, gitu ya. Rudi selalu belajar dengan giat sehingga dia mendapatkan nilai yang baik. Contohnya seperti itu. Sebabnya adalah Rudi selalu belajar dengan giat, maka mengakibatkan dia mendapatkan nilai yang baik. Seperti itu implikasi. Simbol yang digunakan seperti panah. Dan yang terakhir adalah biimplikasi. Biimplikasi itu kata yang digunakan adalah jika dan hanya jika. Ingat, pada biimplikasi, jika dan hanya jika itu kata penghubungnya tidak boleh diputus. Biasanya ada yang memutus jika, kemudian kalimat dan hanya jika. Itu salah ya. Jadi jika dan hanya jika itu merupakan satu kesatuan. Yang mana pada biimplikasi itu maknanya kebalikan dari implikasi. Kalau implikasi itu adalah sebab dulu baru akibat. Kalau biimplikasi akibat dulu baru sebab. Rudi akan mendapatkan nilai baik akibatnya ya. Jika dan hanya jika dia selalu belajar dengan giat. Nah, akibatnya dia akan mendapatkan nilai baik itu di awalnya dulu, baru sebabnya yang di terakhir. Beda dengan implikasi. Simbol yang digunakan itu seperti panah tetapi ditambahkan satu panah lagi di sebelahnya. Contoh suatu kalimat atau proposisi majemuk yang kita ubah ke dalam bentuk ekspresi logika. Lampu lalu lintas menyala merah dan semua kendaraan berhenti. Sebelum kita menentukan ekspresi logika, maka kita tentukan dulu variabel proposisinya. Untuk menentukan variabel proposisi, maka kita tentukan dulu perangkai atau penghubung kalimatnya. Di dalam kalimat tersebut, perangkai atau penghubung kalimat terletak di kata dan. Karena hanya ada satu kata penghubung, maka variabelnya berarti ada hanya dua. Kita ubah ke dalam huruf tunggal, yaitu A. Lampu lalu lintas menyala merah. Dan yang B. Semua kendaraan berhenti. Setelah kita ubah variabelnya ke dalam huruf tunggal, kemudian huruf-huruf tunggal itu kita gabungkan dengan perangkai dalam bentuk simbol. Nah, itulah yang disebut dengan ekspresi logika. Yang mana dari simbol-simbol tersebut itu mewakili atau menggambarkan bentuk atau makna dari kalimat tersebut. Lampu lalu lintas menyala merah. Variabelnya adalah A. Jadi kita tulis dengan huruf A. Dan ini adalah termasuk perangkai konjungsi, yang mana simbolnya adalah seperti huruf V terbalik. Masukkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah semua kendaraan berhenti. Semua kendaraan berhenti kita lihat di variabel, kita tulis di sini huruf B, maka ekspresi logikanya kita turunkan menjadi huruf B. Seperti itu.
Contoh yang kedua. Rudi tidak bermain bola, tetapi Rudi bermain bulu tangkis. Sehingga Tono atau Andi tidak bermain bola. Langkah pertama, kita tentukan dulu perangkai atau penghubung kalimatnya. Di dalam kalimat tersebut, perangkainya terdiri dari 3. Kata tetapi, kata sehingga, kemudian kata atau. Kemudian kita ubah variabelnya, kalimatnya ke dalam huruf tunggal. Ingat, huruf tunggalnya boleh acak, yang penting setelah itu kita urutkan. Di sini dimulai dengan huruf P. P, Rudi bermain bola. Kata tidak kita tinggal saja, kenapa kata tidak merupakan perangkai. Q, Rudi bermain bulu tangkis. R, Tono. Tono itu sedang apa? Tono bermain bola. Kata tidaknya ingat ditinggal dulu ya. S-nya Andi bermain bola. Setelah itu baru kita ubah ke dalam bentuk ekspresi logika. Rudi bermain bola itu adalah huruf P. Karena di sini ada kata tidak, maka kita tambahkan simbol negasi di awal variabel. Jadi kalau tanda negasi itu pasti terletak di awal variabel. Tetapi kalau perangkai yang lainnya atau penghubung yang lainnya pasti terletak setelah variabel. Maksudnya nih, tetapi ini kan terletak setelah variabel. Variabelnya kan Rudi bermain bola. Kemudian tetapi kan dan. Nah gitu. Konjungsi ini. Tetapi konjungsi kemudian nih Rudi bermain bulu tangkis. Rudi bermain bulu tangkis, variabelnya adalah Q. Karena di dalam kalimat ini sudah terdiri dari 4 variabel yang berbeda, maka wajib kalian berikan tanda kurung dari setiap kalimat yang berhubungan atau yang satu kelompok. Tujuannya adalah untuk menekankan makna dari masing-masing kalimat tersebut. Yang mana yang merupakan kelompok kalimat itu kalian beri tanda kurung. Yang mana yang bukan itu tidak perlu diberi tanda kurung. Nih contohnya, Rudi tidak bermain bola, tetapi Rudi bermain bulu tangkis. Berarti kan ini subjeknya hanya ada si Rudi. Rudi itu tidak bermain bola. Namun Rudi itu bermain bulu tangkis. Ini berarti kalimatnya ini kan satu kelompok. Karena dia satu kelompok, maka kita berikan tanda kurung untuk menekankan bahwa si kalimat atau si Rudi ini adalah satu kelompok, gitu. Sehingga itu merupakan perangkai implikasi. Tono atau Andi tidak bermain bola. Tono atau Andi tidak bermain bola itu makna kata negasinya itu sebenarnya terletak di kata Tono dengan Andi. Kenapa? Karena ada kata atau. Tono atau Andi tidak bermain bola. Sehingga harus kita beri tanda kurung yang mana kata tidaknya, kata negasinya itu terletak di luar tanda kurung tersebut. Maksudnya adalah kata tidak, bagaimana kita menuliskan kata tidak itu di 2 subjek hanya dengan menggunakan satu kata. Gitu ya. Jadi ini satu kata tidak memiliki makna 2. Tidaknya di luar, kemudian tono atau itu disjungsi Andi bermain bola. Jadi negasinya ada di luar. Jadi kalau memiliki makna lebih dari satu dengan kata hanya satu yang dicantumkan, itu berarti kalian harus membuatnya di luar tanda kurungnya.
Contoh yang ketiga. Jika Ani rajin belajar, maka dia lulus ujian dan dapat segera bekerja. Kita tentukan dulu kata penghubung atau perangkai yang digunakan, ada kata maka, kemudian dan. Kemudian setelah itu kita tentukan variabel proposisinya. Di sini diawali dengan huruf P ya. Berarti P-nya adalah Ani rajin belajar, Q-nya lulus ujian, yang terakhir adalah dapat segera bekerja. Kemudian ekspresi logikanya, karena ini lebih dari 2 variabel, juga harus kita berikan penekanan tanda kurung. Tujuannya adalah yang satu kelompok kalimat itu kita beri tanda kurung supaya menekankan makna kalimat tersebut bahwa ini adalah satu kelompok. Sebabnya adalah Ani rajin belajar. Maka itu adalah implikasi. Akibatnya si Ani itu lulus ujian dan dapat segera bekerja. Karena akibatnya itu berdampak ada 2 kategori, maka 2 kategori tersebut kita jadikan satu dalam satu tanda kurung. Begitu. Nah, kalau kalimat ini bedanya adalah ada tanda kurung, kemudian ada tanda kurung kurawal. Kenapa ada tanda kurung kurawal? Karena bentuk kalimatnya sudah lumayan panjang. Yang mana di dalam kalimat tersebut kita lihat dulu yang mana yang satu kelompok, yang mana yang tidak. Nah, nih. Beberapa bunga anggrek berwarna merah atau putih. Ini pasti satu kelompok. Karena anggrek berwarna merah atau putih, satu kelompok. A atau B diberi tanda kurung. Tetapi itu sama dengan konjungsi. Tidak semua melati berwarna putih. Tidak semua melati berwarna putih atau merah. Karena tidak, kata tidaknya ini digunakan untuk 2 makna sekaligus, yaitu putih dengan merah, maka kata negasinya terletak di luar dari tanda kurung tersebut. Sehingga, karena di sini ada kata sehingga, berarti kalimat yang di awal ini merupakan kalimat sebab semua ya. Ini adalah sebab. Kemudian setelah sehingga, kalimat berikutnya itu memiliki makna akibat. Nah, karena ini merupakan sebab dan yang terakhir adalah akibat, maka harus kita beri tanda kurung kurawal. Tujuannya adalah kalimat yang pertama ini, anggrek dengan melati, ini adalah satu kelompok. Satu kelompok yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu AB satu kelompok dengan C, D satu kelompok. Kemudian kelompok yang terakhir, akibatnya adalah semua bunga itu memiliki beraneka ragam warna dan bentuk. Akibatnya semua bunga memiliki beraneka ragam warna dan bentuk, itu adalah E dengan F. Karena tidak ini juga memiliki 2 makna sekaligus, yang mana walaupun katanya satu, kata yang digunakan adalah hanya satu, kata tidaknya, maka supaya kita tidak mengubah makna dari kalimat tersebut, berarti kata tidaknya kita taruh di luar tanda kurung tersebut. Gitu. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang materi ekspresi logika. Semoga bermanfaat dan dapat lebih mudah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.